Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua dan selalu dimurahkan rezekinya. Nah, pada video kali ini kita akan mereaksi lagi. Ini video-video terlucu ya, yang terbaru dari Pak Anies ya. Ini saya temukan ini ada perdebatan sengit antara Pak Anies Baswedan bersama Haji Bolot jelang Pilpres 2024. Ini yang diparodikan oleh netizen ya, ada-ada saja ya. Tapi lucu juga sih, buat hiburan aja malam ini ya. Oke, langsung saja kita putar ya tayangannya. Belum saya jawab ya pertanyaan soal perjalanan yang apakah capek atau tidak ya. Saya berikan cerita sedikit ya, Bi. Menjadi wakil. Kalau saya ini senang ke toko elektronik. Jadi kalau saya datang ke toko buku, ya, menurut saya menjalani ini di Jakarta dan bahkan keliling Indonesia gak ada bedanya. Saya menjadi wakil. Iya, wakil lurah. Benar gua menjadi pejabat, gua segan banget. Jadi transportasi dibenarkan. Ketika sampai di sana, maka DPW Partai Nasdem di lokasi itu yang bertanggung jawab. Jadi itulah yang selama ini terjadi. Ya, jadi mereka menyiapkan transportasinya. Waduh, kondisi terkini kadrun. Kelamaan nunggu Jokowi mundur semenjak 2000. Apa sih itu? Apa sih? Sampai jadi tengkorak ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke, air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke, itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Mafia ini ya, yang direbus. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia terjawab. Nah, ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Orang Bugis pun mengatakan saya Indonesia, jika Indonesia tidak terjadi, tidak akan terjadi, tetap Bugis. Dan ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, apa yang terjadi katanya. Kita dengarkan lagi pemirsa. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Anies Baswedan mengatakan bahwasannya kakek moyangnya itu mengatakan sumpah Indonesia itu sebelum Indonesia ada di tahun 34 ya pemirsa. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab di Indonesia. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Gak jelas nih orang. Bukan cuma orangnya yang gak jelas, kerjanya pun gak jelas, hasilnya juga pun ikut gak jelas. Parah ini parah ini, nggak bisa dibiarin ini. Ayolah, buang jauh-jauh pemikiran untuk memilih Anies, buang jauh-jauh. Jangan sampai
Indonesia hancur. Udah cukup Jakarta, ikhlasin aja, cukup Jakarta aja yang hancur. Jangan sampai Indonesia ikutan hancur. Gue kadrun, tapi setuju sama Mbak E. Merangkai katanya panjang bener. Gue aja kadrun ikut pusing. Mbak, sampai muncrat. Sampai muncrat, ya Allah. Bentar dulu, ulangin yang ini. Gue kadrun, tapi setuju sama Mbak E. Merangkai katanya panjang bener. Gue aja kadrun ikut pusing, Mbak. Ini ada kadrun. Ini tumben ada kadrun. Kadrun jujur bener. Sampai nangis. Astagfirullah. Ini kadrun bener. Ini kadrun beneran bukan sih? Tumen ada kadrun jujur bener. Tumen weh. Ada kadrun jujur banget, ya Allah. Aduh, jujur banget sih. Ini beneran kadrun bukan ini. Ya ampun bang, apa empok udah login aja jadi cebong. Login aja kalian. Ente kok kalian sih? Ente login aja jadi cebong ya bang, apa empok ini? Udah tahu bikin pusing, tuh kenapa dipilih? Aduh, bang mengeta kocak bener sih. Tapi keren ini kadrun pinter ini, kadrun jujur, kadrun pinter ini. Kalau emang bener-bener kadrun ya, keren, mantap. Gak apa-apa, pusing-pusing tapi harus ditahan ya, harus sabar gitu ya. Kalau nonton junjungan ente lagi pidato harus ditahan ya, harus sabar banget ya. Tetap semangat drone, keren. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada. Mas. Ya, wes. Heboh! Ternyata ini dia kejutan yang dimaksud Nasdem dan si Yohanes. Baca. Soal pilihan cawapres. Yohanes sudah mantapkan hati dan niat, juga siap berjihad di Pilpres mendatang. Iya. Tapi bukan AHY yang dipilih Yohanes sebagai cawapres. Kasian ya, AHY yang udah ngarep banget. Ternyata Yohanes lebih milih si dia nih jadi cawapres. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Novel Bamukmin si pentolan 212. Kebenaran saya memilih untuk menjadi cawapres karena kita melihat figur cawapres saat ini sangat memprihatinkan. Begitu juga banyak yang terpanggil juga untuk berjihad secara konstitusi ini, maka saya memilih untuk mengambil posisi sebagai cawapres. Begitu.